Anak kecil naik ayunan, orang dewasa duduk di atas sofa. Alhamdulillah sudah belanja mingguan, waktunya di food prep dan ditata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Amin. Oh iya teman-teman, aku minta maaf jika durasi video aku kali ini tuh lumayan panjang, karena memang ini tuh udah nggak bisa lagi buat terlalu di-cut gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, sesekali bikin video yang durasinya itu lumayan panjang. Ya semoga aja lah kalian itu nggak bosan gitu ya nontonin video aku yang lumayan panjang. Kalau kalian bosan juga nggak apa-apa, di skip juga boleh ya teman-teman. Pokoknya tergantung aja dengan kalian itu maunya bagaimana. Terkadang itu ya teman-teman, aku tuh bingung gitu ya, kalau misalnya video-video itu tuh terkadang pengen juga durasinya itu terkadang tuh berbeda-beda gitu, yang lumayan panjang gitu ya. Karena aku lihat gitu para konten kreator yang channelnya tuh udah lumayan besar-besar gitu ya, mereka itu nggak menetapkan hanya di durasi yang itu aja gitu ya. Sesekali mereka tuh bikin durasi yang lumayan panjang. Itu sebenarnya bagus banget sebenarnya untuk kita para konten kreator ya, asalkan jangan durasinya itu yang terlalu pendek. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kontennya itu durasinya itu lumayan panjang, karena durasi yang panjang itu sangat-sangat berpengaruh banget dengan durasi tonton. Nah biasanya itu bakalan naik gitu ya untuk durasi tonton kita, dan biasanya kalau durasi tonton udah naik itu biasanya tingkat rekomendasi juga bakalan naik. Oke teman-teman, kita balik ke videonya dulu ya. Di sini aku itu lagi bongkar belanjaan, bukan bongkar belanjaan sih, mau food prep maksudnya. Ini kan aku belanjanya itu tadi malam ya teman-teman. Untuk yang belum nonton video aku belanja mingguan yang sebelumnya udah aku upload, kalian tonton dulu karena memang video ini tuh berkesinambungan. Jadi tadi malam itu kan aku udah pulang belanja mingguan ya teman-teman. Itu tuh sampai di rumah itu tuh jam 7 malam gitulah. Udah jam 7 malam karena memang aku berangkatnya sama kakak ipar aku dari pasar itu habis maghrib gitu ya. Jadi habis sholat maghrib gitu. Hujan itu lumayan reda gitu teman-teman. Nah langsung aja kami berangkat, tapi ternyata belum terlalu jauh dari pasar itu hujan turun deras banget gitu ya. Aku sampai menggigil teman-teman, karena aku sebenarnya tuh kayak khawatir gitu loh teman-teman kalau udah hujan-hujanan kayak gitu, karena kan kakak ipar aku kemarin tuh kan dia habis sakit gitu ya teman-teman. Jadi aku ajakin kakak ipar aku berhenti, katanya itu udah lanjut aja gitu ya. Jadinya anak kakak ipar aku itu diselipin di tengah-tengah biar dia itu nggak basah gitu. Jadi aku yang bawa motor gitu ya teman-teman, dan masya Allah itu bener-bener dingin banget. Ditambah lagi jalannya itu lumayan sepi gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah masih banyak mobil motor berlalu lalang di sepanjang jalan. Jadi aku ngikutin aja mobil-mobil atau motor-motor gitu ya, biar kayak ada temennya gitu di jalan. Sampai di rumah itu aku tuh bener-bener gak sanggup lagi buat ngeberesin belanjaan aku. Aku cuman taruh ke dapur, habis itu ganti baju, habis itu langsung aku itu ngambil selimut ya teman-teman, karena gak tahan lagi gitu ya. Dan sebelum aku tuh tidur gitu ya, tidur malam gitu ya teman-teman, aku tuh nyempatin ke dapur dan masukin barang belanjaan aku ke dalam kulkas, karena takutnya kalau nggak dimasukin ke kulkas pada busuk kan. Jadi aku cemplung-cemplungin aja semuanya ke dalam kulkas, dan pagi ini baru deh aku tuh sempat buat nge-food prep gitu ya. Sebenarnya sih kalau misalnya cuaca itu tadi malam nggak hujan, pulang pasar aku tuh rencananya pengen langsung food prep. Tapi karena memang udah hujan dan badan tuh udah bener-bener menggigil, nggak enak banget. Jadinya daripada dipaksain ntar malah sakit gitu kan. Jadi ya udahlah dibiarin aja deh barang belanjaannya ini dulu. Oh ya teman-teman semuanya, sambil kalian lagi food prep, sambil kalian, maksudnya aku ya Allah, maaf ya teman-teman, rada-rada belibet aku ngomongnya. Sambil kalian lagi ngikutin aku food prep, aku itu mau sekalian aja jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul di kolom komentar aku ya, yang terkadang itu nggak sempat buat aku jawabin satu-satu gitu ya. Jadi aku jawabnya di sini aja. Jadi kemarin itu ada yang bertanya sama aku, Bun, bagusnya durasi untuk video itu tuh berapa menit gitu ya. Kalau saran aku pribadi jangan terlalu pendek ya teman-teman, minimal itu 8 menit atau 10 menit, dan maksimalnya itu kalau untuk pemula banget itu tuh maksimalnya 15 menitan gitu ya. Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita upload video yang terlalu pendek durasinya, itu akan
berpengaruh banget ke durasi tonton rata-rata, dan juga akan berpengaruh juga ke jam tayang yang akan lebih lama gitu ya terkumpulnya. Karena untuk mendapatkan jam tayang 4000 jam tayang itu nggak mudah teman-teman. Itu kan kalau misalnya 4000 jam tayang berarti itu artinya kan 4000 jam orang menonton video kita. Nah, kalau video kita itu pendek durasinya, tentunya jam tayang yang 4000 itu akan sangat-sangat susah buat kita dapetin. Memang sih teman-teman, di dunia YouTube ini tuh nggak bisa sebenarnya kita itu berpatokan dengan durasi aja gitu ya. Semuanya tergantung ke rezeki lagi gitu ya. Tapi kan itu salah satu usaha kita, salah satu ikhtiar kita ya teman-teman. Selain kita memperbaiki kualitas video kita, perbaiki juga isi konten kita kayak gitu ya. Kita juga berusaha kan gimana caranya agar video kita itu bisa mendapatkan rekomendasi. Sebenarnya kalau video kita itu udah mendapatkan rekomendasi, itu tuh udah enak ya teman-teman. Mau bikin video apapun itu bakalan ada aja yang nonton. Nah, untuk membangun rekomendasi itu tuh yang memang membutuhkan membutuhkan usaha yang lumayan besar ya teman-teman. Selain kita itu harus konsisten upload, dari jam kita upload video itu juga berpengaruh. Kalau bagi aku pribadi ya, ini bagi aku pribadi, jam kita upload itu lumayan ngaruh. Terus juga durasi video yang kita upload itu menurut aku juga sangat berpengaruh. Karena kalau misalnya biasanya nih aku upload video 15 menit gitu kan teman-teman, terus tiba-tiba nanti aku upload video itu durasinya itu 12 menit, 13 menit, itu bakalan anjlok banget untuk durasi tonton rata-rata aku, dan itu biasanya akan sangat berpengaruh ke pendapatan aku juga gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya aku upload video itu memang seringnya itu tuh durasinya 15 menit ke atas gitu ya. Nggak apa-apa sampai 25 menit juga nggak apa-apa, asalkan memang jangan sampai di bawah durasi yang udah sering kita upload gitu ya, karena itu akan merusak banget untuk durasi tonton rata-rata kita. Oke teman-teman, lanjut ke videonya dulu ya. Di sini aku itu lanjut buat metik-metikin bayam dan juga sawi ya teman-teman. Jadi untung aja tadi malam bayam ini aku masukin ke kulkas, jadi pagi ini tuh masih seger gitu ya. Kalau seandainya tadi malam aku nggak masukin ke kulkas, aku yakin pagi ini bakalan layu dan mungkin bisa aja busuk ya teman-teman untuk bayamnya ini. Dan seperti itulah ya teman-teman, kalau misalnya keadaan kita itu yang memaksa buat kita itu nggak bisa food prep, itu ya mau gimana lagi gitu ya kan. Oh iya teman-teman, untuk kalian itu yang mungkin pengen aku itu bahas apa di video aku itu boleh banget pokoknya ya. Kalian itu tulis aja di kolom komentar. Jadi insya Allah di video yang selanjutnya aku akan coba bahas gitu ya. Kalau memang bisa aku bahas gitu ya teman-teman. Aku memang kadang itu suka bingung juga sih di dubbing itu pengen bahas apa gitu. Oh iya teman-teman, untuk kalian yang mau tanya-tanya mungkin seputaran YouTube juga atau seputaran apa gitu ya, boleh juga kalian itu main ke Instagram aku ya. Nama Instagram aku udah aku sematkan di layar dan juga udah aku tulis linknya di description box aku. Jadi mungkin kalian itu pengen sharing-sharing sama aku, pengen cerita-cerita gitu ya, boleh banget teman-teman kalian tuh DM aku di Instagram. Tapi aku mohon maaf jika misalnya terkadang aku agak lama gitu ya balasnya, karena kalau untuk buka Instagram itu memang membutuhkan jaringan yang memang lumayan bagus ya teman-teman, baru dia lancar, karena kalau enggak biasanya itu muter-muter gitu. Oke, lanjut ke videonya lagi ya teman-teman. Mohon maaf ceritanya terkadang entah kemana-mana gitu ya, berbeda dengan apa yang aku lakukan. Karena kalau misalnya hanya untuk ngejelasin apa yang aku lakuin aja, terkadang itu kan kalian udah bisa lihat sendiri gitu ya teman-teman. Dan menurut aku kalau misalnya terkadang isi videonya cuman ngejelasin apa yang ada di video aja, terkadang rasanya itu membosankan gitu ya. Makanya aku tuh pengen gitu teman-teman, kalau misalnya di video aku tuh bisa cerita-cerita juga sama kalian, sharing-sharing apa gitu ya kan. Cuman ya terkadang gitu deh, bingung aja mau sharing apa. Nah, udah beres aku itu metik-metikin sayur. Lanjut di sini tuh aku itu mau pretelin bawang putih. Jadi bawang putih ini tuh cuma satu bonggol doang ya. Ini teman-teman itu kecil banget sih bawang putihnya. Langsung aja aku preteli. Karena menurut aku kalau misalnya udah dipreteli jauh lebih kelihatan bersih juga ya. Dan ini juga aku lanjut masukin bawang merah ya teman-teman. Sebenarnya bawang merah itu masih ada di bagian atas, itu masih ada ya teman-teman. Cuman takutnya itu nanti kurang. Jadinya aku beli aja lagi tadi. Mumpung bawang juga nggak terlalu mahal. Nah, ini dia untuk barang belanjaan aku semuanya ya teman-teman. Alhamdulillah, sekarang aku akan jelasin ke kalian harga-harganya dan juga berapa total belanjaan aku untuk kali ini. Pokoknya kalian simak terus video aku ini dan jangan kalian skip-skip ya teman-teman. Mari kita simak. Oke teman-teman, aku udah beres buat food prep
Ya, jadi sekarang aku akan review ke kalian harga-harganya, berapa harga-harga ini aku beli. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu dulu ke kalian, video ini aku ambil di tanggal 31 Desember ya teman-teman. Jadi ini tuh sebelum tahun baru gitu ya. Jadi kalau misalnya videonya ini lama tayangnya atau telat tayangnya, aku mohon maaf. Dikarenakan memang aku mendahulukan video-video yang sudah terdahulu aku buat gitu ya. Jadi aku dahulukan video-video yang memang udah duluan aku bikin, baru aku upload video ini. Jadi video aku itu semuanya itu berurutan ya teman-teman, karena memang kadang itu dalam satu hari aku itu bisa bikin beberapa video gitu ya, bahkan terkadang bisa sampai 5 video gitu ya. Jadi harap maklum kalau misalnya video ini akan tayang itu lumayan lama. Bisa-bisa video ini tuh tayang itu udah lebih dari 1 minggu tahun baru, karena ya gitu teman-teman, alhamdulillah stok video aku itu lumayan banyak. Nah oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, sekarang aku akan kasih tahu ke kalian untuk harga-harganya. Tapi sebelumnya aku itu mau kasih tahu dulu ya, aku itu bawa uang ke pasar untuk kali ini tuh tidak 150 ya teman-teman, tapi aku itu bawa 170.000. Dikarenakan memang aku itu udah berencana 20.000-nya itu buat beli jagung buat dibakar nanti malam, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi khusus untuk jagung ini tidak masuk di budget belanja mingguan aku gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku totalkan aja ini semuanya nanti berapa ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama di sini tuh aku ada beli ikan keranjang teman-teman. Jadi aku tuh kepengen banget beli ikan keranjang ya. Ini tuh semalam kan aku kehujanan ya teman-teman, karena memang sampai di rumah udah menggigil banget gitu ya. Dan nggak sempat buat food prep, barulah pagi-pagi kayak gini tuh aku food prep gitu ya. Jadinya ikan keranjang itu tadi malam aku masukin ke freezer. Pokoknya belanjaan itu nggak ada yang aku bukain, langsung aku masukin semua ke dalam kulkas ya teman-teman, karena nggak sanggup banget, menggigil banget sampai aku tuh meriang tadi malam karena kehujanan dan jalannya tuh kan lumayan jauh gitu ya. Oke deh, untuk ikan keranjang ini tuh 1/4 ya aku belinya. Ini tuh dapat 3 ekor. Ini tuh harganya Rp15.000. Oke, selanjutnya di sini aku ada sawi. Ada sawi. Ini ya teman-teman. Ini tuh sawi 1 ikat, aku bagi 2 tempat gitu ya. Jadi sawi itu 1 ikatnya itu 2.500. Jadi aku bagi jadi 2 tempat. Oh ya, di sini aku mau langsung tutup aja ya. Mau aku langsung tutup aja biar nanti tuh kayak mudah gitu ya teman-teman buat di buat disusun ke dalam kulkas gitu ya. Jadi langsung gercep aja. Oh ya teman-teman, sambil aku nutupin ini, sekalian juga mau tanya sama kalian. Kalian itu suka nggak sih kalau misalnya aku itu sering-sering bikin video yang suara asli kayak gini, ngomong langsung gitu ya. Kalian suka atau enggak? Boleh kalian tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Sebenarnya ikan keranjang ini tadi aku mau wadahin di food container aku yang warna pink ya teman-teman, tapi ternyata ikannya itu panjang-panjang dan aku tuh nggak potong gitu ya, biarin aja. Jadi ya udah aku pilih aja food container aku yang lain, alhamdulillah masih ada ya teman-teman. Ini tuh food container yang ini tuh udah sering dipakai buat segala macam ya teman-teman. Jadi sekarang tutupnya itu kayak susah gitu loh buat ditutup. Nah oke, ini udah ketutup. Oke, lanjut ya teman-teman ke yang selanjutnya. Di sini aku ada beli jengkol. 1 kilonya itu aku beli dengan harga 18.000 ya. Karena memang ya segitu harganya, nggak ada lagi yang jual jengkol. Kalau di minggu kemarin itu kan aku beli di langganan aku tuh 17.000 ya. Kalau ini aku beli 18.000 untuk 1 kilo. Oke, selanjutnya di sini aku mau kasih tahu dulu untuk harga. Ini aku beli santan kara ya. Ini tuh santan kara per bijinya itu 4.000. Jadi aku beli 2, harganya itu 8.000. Dan aku juga ada beli Royco rasa ayam, karena kan kemarin pas belanja bulanan aku nggak ada beli ini ya. Tapi nggak apa-apa, untuk ini aku masukin aja ke dalam budget belanja mingguan. Itu harganya 5.000. Selanjutnya aku juga ada beli mihun ya, bukan mihun, bihun jagung ya teman-teman. Dia tuh lebih kecil-kecil, lebih halus-halus. Ini tuh per 1 gini itu 1.000, jadi aku beli 3. Ini tuh harganya Rp3.000. Ini tuh dimasukin ke food container kan nggak muat ya, jadi aku simpan aja di dalam plastik kayak gini. Nah selanjutnya di sini aku ada beli telur. Ini nih dia teman-teman, si primadona yang saat ini tuh harganya lagi mahal. Ini tuh telur aku beli harganya itu tuh setengah papan isi 15 biji dengan harga 28.000. Dan telurnya itu kecil-kecil, Masya Allah ya.
Sebenarnya aku tuh males banget sebenarnya buat beli karena kan mahal gitu ya. Tapi di rumah itu kadang anak-anak itu kan pengennya makan telur, dan kadang Pak suami pagi-pagi itu nggak selera buat makan lauk gitu ya. Dan pengennya itu dibikinin nasi goreng atau telur dadar gitu. Jadi aku mau stok aja untuk telur di minggu ini, harganya itu 28.000. Oke, lanjut lagi ke belanjaan yang selanjutnya. Nah, ini ada cabai ya teman-teman. Ini tuh adalah cabai hijau, cabai muda. Kalau orang Minang bilangnya ini tuh lado mudo ya teman-teman. Ini tuh aku beli dengan harga seperempatnya itu 6.000. Nah, di minggu kemarin sebenarnya aku itu pengen beli juga ya teman-teman. Tapi di minggu kemarin itu tuh harga cabai hijau ini tuh 12.000 seperempat. Jadinya aku nggak beli ya karena kan kemahalan gitu ya. Oh ya, ini tuh nggak muat, kayaknya ditutup ya teman-teman. Jadi aku bagi dua aja tempatnya. Alhamdulillah food containernya itu masih banyak ya. Jadi masih bisa lah buat dibagi-bagi ini. Oke, selanjutnya di sini juga beli cabai geprek. Atau kalian tuh mungkin nyebutnya itu cabai setan atau mungkin cabai tiwung ya. Kalau Mama Siva, Mama Mondol ini bilangnya itu cabai tiwung ya teman-teman. Nah, ini tuh aku beli dengan harga 12.000 seperempat ya. Jadi aku tuh lagi pengen aja buat beli cabai ini gitu ya, karena harganya tuh lumayan terjangkau. Kalau biasanya tuh bisa sampai 20 ribuan seperempat. Karena memang aku tuh di cabai di dekat rumah dia itu kan udah nggak terlalu banyak banget buahnya ya teman-teman. Jadi nggak bisa dipastikan untuk selalu panen. Makanya aku beli cabai ini buat jaga-jaga. Terus mungkin kalau untuk cabai rawit hijaunya nanti aku lihat di dekat rumah aja. Ini harganya itu Rp12.000. Jadi untuk minggu ini tuh aku beli cabai tuh sampai 3 macam ya teman-teman, dan stok cabaiku tuh bener-bener melimpah. Nah, ini dia cabai merah ya teman-teman. Aku beli cabai merah ini tuh dengan berat setengah kilo. Setengah kilo ini tuh harganya itu 12.000. Jadi sebenarnya tuh pengennya itu belinya seperempat aja sih teman-teman. Cuman karena memang cabenya itu lumayan murah ya. Jadi aku itu hilaf teman-teman, belinya setengah kilo, harganya itu 12.000. Tapi nggak apa-apa sih, karena kalau cabai kayak gini tuh disimpan di kulkas dan penyimpanannya itu bener, dia tuh bakalan awet gitu. Jadi kalau misalnya minggu depan itu kehabisan berlebih gitu cabenya, jadi kan aku nggak akan beli cabai lagi. Dan memang sih aku tuh sama kakak ipar aku juga ada rencana buat masak-masak bareng gitu. Nggak ya masak-masak gimana-gimana sih ya, cuman ada pengen masak dan makan sama-sama gitu. Siapa tahu nanti ini tuh juga perlu gitu teman-teman. Oh iya, ini tuh harganya 12.000 ya. Tadi setengah kilo berarti seperempatnya itu 6.000. Dan berarti kalau misalnya sekilonya itu 24.000. Aku itu di cabai memang boros ya teman-teman. Jadi kalian tuh jangan heran kenapa kalau misalnya aku itu tuh belanja cabai itu selalu banyak, tapi selalu aja beli gitu ya. Karena memang di rumah itu boros yang namanya itu cabai dan juga bawang. Karena kalau misalnya aku nyambel cabainya nggak banyak, bawangnya nggak banyak, itu kurang sedep. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada bayam. Ini tuh bayam merah. Di tempat kalian ada nggak sih bayam merah kayak gini? Kalau di sini banyak ya. Ini tuh aku beli dengan harga 2.500 juga satu ikat ya teman-teman. Karena memang untuk sawi sama ini tuh aku beli 2 ikat itu harganya 5.000. Sama ya teman-teman, nih kayak sawi aku juga bagi menjadi 2 tempat. Kalau misalnya masak bayam merah ini tuh kayak nasi juga itu ya teman-teman, jadi merah gitu ya kelihatan. Karena kuahnya gitu ya teman-teman bakalan berubah jadi warna merah. Jadi kalau pas makan itu juga berubah jadi warna merah untuk si nasinya. Nah, selanjutnya di sini aku juga ada beli ikan teri. Kalau semalam itu aku tanya seperempatnya itu 20.000. Ini aku beli 10.000 aja karena kalau seperempat itu kebanyakan ya. Ini aja tuh juga udah mau penuh ya food container aku. Ini 10.000 rupiah aja. Oke, aku geser dulu ya ini tuh. Nah, lanjut ini yang terakhir ya teman-teman. Di sini aku ada beli bawang. Ini agak lembab gitu ya bawangnya karena ya itu aku bilang kan aku masukin ke dalam kulkas. Nah, ini tuh bawang aku juga beli dengan harga setengah kilo ya teman-teman. Setengah kilonya itu harganya itu 12.000 juga. Ada sih semalam itu yang 5.000 seperempat atau 10.000 setengah kilo. Cuman rada kecil-kecil, jadi aku pilih yang ini aja biar nggak terlalu lama pas ngupas.
Sebenarnya bawang aku itu masih ada ya teman-teman, ini masih ada. Cuman nggak apa-apa, aku beli aja lah setengah kilo gitu ya untuk jaga-jaga juga. Dan tadi itu juga ada bawang putih satu bonggol kecil, itu harganya 1.000 karena memang pas beli ini dan kembalian itu nggak ada uang 1.000-an gitu ya. Jadi aku minta bawang putih aja, jadi dikasih satu bonggol kecil. Sebenarnya si bawang putih aku nggak beli ya karena memang stok bawang putih aku tuh masih banyak. Ini aku juga nggak beli kunyit karena masih ada, jahe juga nggak beli karena juga masih ada. Nah teman-teman, untuk total semua belanjaan aku ini tuh habis 155.000 ya teman-teman. Tapi dikeluarkan budget jagung ya. Ini kan aku kan bawa uang 170, jagung kan 20, berarti untuk belanjaan aku yang dari budget belanja mingguan aja itu adalah 135.000 rupiah. Itu uang aku tuh bener-bener habis total ya teman-teman, 150, karena 13.000 itu beli sate, 2.000 parkir, jadi bener-bener habis. Alhamdulillah ini udah beres aku tutupin ya teman-teman untuk belanjaan aku ini. Sekarang aku mau langsung susun aja ke dalam kulkas. Dan jangan salfok kalau misalnya kalian dengar di suara dubbing aku ada suara anak-anak yang berisik, itu anak tetangga lagi pada main di belakang rumah. Terus juga ada suara token yang menjerit-jerit ya teman-teman, karena aku mau ngisi token tapi lagi ada gangguan jaringan. Karena kan aku jualan pulsa ya, jadi kapanpun token aku habis aku bisa isi. Cuman ini tuh lagi ada gangguan jaringan gitu, lagi error gitu ya aplikasinya, jadi aku nggak bisa ngisi pulsa, makanya aku biarin aja dia menjerit-jerit. Semoga aja nanti tuh nggak mampus, nggak mati. Ya Allah, kok mampus, kasar banget ya, maksudnya nggak mati untuk lampunya ya teman-teman. Oke deh teman-teman, mari temenin aku buat susun untuk semua belanjaan aku ini ke dalam kulkas dan ke tempatnya masing-masing. Oke, udah jelas tadi itu ya teman-teman untuk harga-harganya semuanya berapa. Di sini aku lanjut aja buat susun semuanya ke dalam kulkas ke tempatnya masing-masing. Pokoknya Masya Allah ya teman-teman, kalau misalnya udah ada stok itu rasanya bener-bener tenang, damai, dan bener-bener kayak senang banget gitu ya hati dan perasaan ini rasanya ya. Walaupun kulkas aku ini tuh dia itu kecil, tapi alhamdulillah sih kalau untuk stok bahan makanan untuk aku dan keluarga ini masih cukup ya teman-teman. Makanya juga aku tuh pilih food containernya itu yang rada kecil ukurannya, jadi dia itu bisa muat banyak gitu ya. Pokoknya aku tuh seneng banget sih teman-teman punya kulkas yang walaupun kecil dan juga banyak rak-raknya yang udah nggak ada. Nggak apa-apa, yang penting itu kan fungsi dan manfaatnya. Ini juga tempat bawang aku balikin lagi ya ke tempatnya masing-masing. Pokoknya ke tempatnya semula langsung aku balikin lagi karena biar lebih kelihatan apa ya, kayak kelihatan rapi gitu ya teman-teman, biar nggak berantakan gitu. Ini juga jagung aku taruhnya di sini aja dulu karena itu mau dieksekusi juga ya. Dan di sini juga lanjut aku itu mau simpan lagi sisaan food container tadi yang belum, yang nggak kepake gitu. Terus juga di sini aku simpan untuk santan, terus juga ada Royco, dan juga nanti tuh mau simpan bihun, tapi aku simpannya di rak ini aja ya teman-teman, di rak susun yang warna coklat ini. Oke, kalau udah beres food prep kayak gini, jangan lupa untuk dielap-elap ya teman-teman untuk semuanya meja-mejanya biar kelihatan bersih dan rapi lagi. Kalau kalian itu habis food prep gitu juga nggak sih teman-teman, rempong dengan beberesannya? Karena kan habis food prep pasti banyak kotorannya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting stok udah aman, bawaan hati itu udah tenang aja. Oke, terima kasih teman-teman udah ngikutin kegiatan aku dari aku tadi itu beres-beres sayuran, terus juga review harga, dan juga udah susun-susun belanjaan aku semuanya ke dalam kulkas. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya jika ada kata-kata, perbuatan, atau tingkah laku aku di video yang mungkin tidak mengenakan di hati teman-teman. Ya, aku minta maaf banget sebesar-besarnya karena memang aku kan hanya manusia biasa yang nggak luput dari kesalahan juga. Pokoknya kalau misalnya aku ada salah, boleh kalian itu kasih kritik, saran kalian di kolom komentar, ataupun boleh DM aku di Instagram. Nama Instagram aku udah aku tulis di layar ya. Dan boleh juga kalian itu DM aku juga di di Facebook ya teman-teman. Nama Facebook aku itu Dina Hasnah Kumbang. Jadi kalian tuh boleh banget untuk japri aku. Insya Allah kalau memang pas lagi aku tuh buka-buka handphone itu biasanya kadang pada aku balesin. Cuman terkadang ya gitu deh teman-teman, kadang nggak sempet gitu ya, kadang agak lama baru aku balesin. Aku mohon maaf banget ya. Bukan karena sombong, cuman karena kadang itu memang jaringan itu nggak stabil ya teman-teman. Jadi kadang tuh susah banget mau buka tuh muter-muter gitu ya. Jadinya kadang tuh suka kayak buka Instagram itu, nah itu tuh rada-rada susah tuh teman-teman. Cuman ya kalau pas lagi aku buka Instagram biasanya chatting-chatting atau DM-DM yang masuk itu pada aku balesin. Oke deh teman-teman, aku akhiri aja ya video aku kali ini. Durasinya juga udah lumayan panjang. Takutnya kalian malah bosan ngeliatin aku terus gitu ya. Pokoknya aku ucapin terima kasih untuk kalian yang udah mau nonton sampai akhir ya teman-teman. Semoga kalian semua selalu betah untuk nonton video aku.
Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.